Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Safitri dari kelompok 2. Saya dan rekan-rekan saya akan mewawancarai sebuah usaha UMKM yang berjualan dimsum. Nah, sebelum ke acara mewawancarai, ada rekan saya yang bernama Najwa Rahdilia yang akan membacakan sedikit materi. Etika dan hukum bisnis adalah dua konsep penting yang memandu perilaku dan keputusan dalam dunia usaha. Etika bisnis adalah pedoman moral atau nilai-nilai yang mengatur bagaimana perusahaan dan individu berinteraksi. Sementara, hukum bisnis adalah aturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan dapat diterapkan secara hukum. Etika bisnis penting karena membantu membangun kepercayaan, reputasi positif, dan hubungan jangka panjang dengan pelanggan, karyawan, dan mitra bisnis. Etika bisnis juga mendorong praktik bisnis yang adil, jujur, dan bertanggung jawab, serta membantu menghindari konflik dan membangun bisnis yang berkelanjutan. Menerapkan etika bisnis dalam suatu perusahaan dapat dilakukan dengan beberapa cara, termasuk membangun budaya perusahaan yang beretika, membuat kode etik yang jelas, memberikan pelatihan etika kepada karyawan, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam operasional perusahaan. Selain itu, penting untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip etika bisnis seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Terkait dengan adanya tugas mata kuliah etika dan hukum bisnis, kelompok kami melakukan wawancara kepada pemilik usaha kafe. Kira-kira bagaimana penerapan budaya etika bisnis dalam bisnis tersebut? Mari kita simak dengan seksama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini sekarang kita lagi sama Kak Gina. Dia ini lagi usaha UMKM, yaitu bisnis dimsum. Kayak Kak Gina bisa ceritain nggak singkat aja tentang profil dan jenis usaha yang Kak Gina jalanin sekarang? Ya, makasih sebelumnya teman-teman udah datang ke sini. Jadi Nata Eats itu perusahaan yang belum gede-gede banget, dibilang masih UMKM. Di sini tuh kita jualan beberapa makanan yang mungkin lagi viral ya di tahun ini, kayak ada dimsum mentai, pisang coklat umes, juga ada pangsit, sama snack-snack lainnya, ada minumannya juga gitu. Ini tuh masih industri rumahan, masih dibuat sendiri, belum pakai mesin juga gitu, masih semuanya homemade dan dibuatnya setiap hari. Kak Gina boleh nanya untuk visi misi perusahaan kakak apa ya? Untuk visi misinya mungkin belum banyak, tapi kalau visinya sih semoga aja bisa menjadi brand makanan yang lokal tapi terpercaya sama banyak orang, yang bisa menghadirkan kayak beberapa makanan yang unik tapi murah yang bisa dijangkau sama beberapa kalangan gitu, nggak cuman kayak yang udah pada kerja aja gitu, tapi anak sekolah juga bisa ikut nyobain gitu. Nah, untuk misinya mungkin kita mau memperdayakan beberapa kayak teman-teman aku kan, termasuk kan aku juga kan nyari pekerjanya itu yang kira-kira kurang membutuhkan gitu kan. Jadi kita bisa tuh menggandeng kayak teman-teman kayak buat biar punya pekerjaan gitu. Nggak harus kayak kan sekarang kalau ngelamar kerja juga kan harus butuh pengalaman di CV-nya. Nah, aku tuh nggak kayak gitu, tapi kayak kalau dia mau kerja ayo kayak gitu sih. Terus juga mau membangun hubungan sama rekan kerjanya tuh yang saling jujur, kayak rasa persaudaraannya gitu. Oke. Bagaimana sih Kak menurut Kakak cara menerapkan etika bisnis dalam bisnis Kakak gitu? Kalau di Nata Eats ini kita berkomitmen untuk menjalankan bisnis secara etis dan bertanggung jawab dalam kegiatan sehari-hari. Nah, dalam beberapa cara, misalnya kayak dengan kejujuran, kualitas dan kebersihannya kita jaga juga. Terus ada fair treatment, jadi semua tim kerja kita sama ratain gitu. Tapi nggak kayak ngelihat kayak ini senior sama junior gitu juga enggak. Terus nggak curang juga gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih Kak, gimana cara Kak Gina untuk memastikan karyawannya untuk bertindak sopan, baik terhadap pelanggan maupun terhadap karyawan itu sendiri? Oke,
kalau misalkan aku biasanya tuh tiap hari kita ada briefing pagi. Biasanya sebelum membuka kan kita buka jam 9 pagi nih. Kita kan jam 8 tuh mereka udah pada datang. Nah, jam 8 tuh kita ya nggak lama-lama sih, 15 menit aja gitu. Kita briefing dulu gitu kan, kayak berdoa juga gitu kan. Briefing juga kan biar kayak saling terbuka gitu satu sama lainnya. Kayak misalkan ada masalah apa ya kemarin biar bisa hari ini tuh diperbaikin gitu. Terus kalau misalkan ada masalah nih, kayak pasti kan satu dua orang tuh pasti kadang ada aja kan selisih paham. Nah, kalau misalnya ada briefing pagi, ada evaluasi itu, nantinya kita bakal kayak nggak diem-dieman gitu kalau misalnya ada masalah, tapi diomongin di situ, di forum itu gitu. Jadinya pas pas melayani pelanggan juga kitanya juga senyum, ramah gitu kan, nggak ada masalah gitu. Kalau misalkan nih karyawannya itu kan ada berapa nih Kak? Maaf. Aku di sini ada 3. Nah, ada 3, misalkan nih yang 1 sama yang nomor 3 itu lagi ada problem ya. Cara Kak Gina buat bikin mereka baikan lagi biasanya bagaimana? Kalau aku sih biasanya pernah juga kan kayak gitu. Nah, biasanya sih kalau pas udah pada pulang nih kan udah malam nih, udah di waktu istirahat gitu, di chat aja sih satu-satu dulu kayak biar kita tahu nih dari sudut pandang ini tuh gimana, dari sudut pandang ini tuh gimana gitu. Jadi kan kita jadi sebagai penengah kan. Nah, di situ sih nanti pas kita udah tahu nih, oh titik masalahnya di sini gitu. Nah, besok paginya gitu kan pas lagi briefing itu bisa kayak diomongin gitu baik-baik gitu kan, biar nggak ada kesalahpahaman biasa gitu. Apa sih tanggung jawab sebagai UMKM terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar di tempat tinggalnya kalian? Jadi kita juga masih skalanya ya, juga ada banget gitu kan, peran itu kan kayak penting banget gitu setiap kali kan kayak gitu pasti banyak masalah mereka masih juga nah kita memperdayakan bisnis yang kita juga kan ada yang warung gitu, jadi beli bahannya berapa ada yang jadi mereka kan ada dampak nih karena di posisi juga kan ada 2 hari gitu. Terus juga kalau misalkan hari Jumat kita juga tuh Jumat berkah tanggal sekitar juga terus kalau misalnya ada kita di momen itu kayak waktu bulan puasa Ramadan kemarin kita kayak masih beberapa tetangga juga gitu. Terus kalau misalkan sampah juga di sini kita kan kita tuh dipilah sampah. Jadi nggak bakal bikin kayak lingkungan sekitar aku nih di sini tuh bisa kalau ini pisahin, terus yang pisahin, terus yang sama-sama juga pisahin. Jadi benar-benar kayak pentingnya langsung aktivitas. Pernah ada plan-plan gitu nggak Kak dari tetangga, keluarga gitu, komplain di perusahaan Kakak? Ini kayaknya soal sih kemarin tuh aku baru banget bangun yang atas itu udah dimulai ya. Pada tahu keluarga kan kayak kapan nih pasti rapat nih di kelas padahal juga kan belum rame belum hasil kan namanya masih coba gitu kan masih belajar bisnis. Awalnya itu kan kira-kira aku tadi ya itu karena melihat kayak rame Dikit lagi. ya kan rame nih itu sih udah dia kayak nggak usah saya kayak kerjasama kayak gitu sih udah akhirnya sekarang bingung. Di belakang ada tuh parkiran gitu, mau juga pakai itu terus sama Pak RT-nya juga kayak nggak tahu ya kenapa, mungkin emang kalau namanya bertetangga ya kayak pada takut kalau orang lain itu sukses kayak gitu, kalau di sini kayak gitu. Cara Kakak menanggapinya gimana ya? Nah, yang kalau aku lakuin ya kemarin kayak ya udah ditampung dulu gitu kan. Lagi juga kan mau dibatalin juga nggak bisa dong kan, kita juga udah habis banyak kan buat ngebangun usaha gitu. Ya udah, jadi aku tuh kurangin promosi untuk dine in sih. Jadi ramein di online aja. Jadi aku pasang-pasang iklannya tuh di aplikasi kayak Gojek, Shopee sama Grab itu. Jadi ya emang untuk sekarang banyaknya dari aplikasi yang beli-beli. Nah, yang beli langsung ada tapi palingan kayak orang-orang sini gitu, sama kan kayak ada aku kan masih SMA bawa teman kayak gitu, aku nggak promosi kan. Kalau awal-awal tuh dulu aku iya sih promosin kayak dine in-nya gitu, tapi sekarang kalau dipikir-pikir udah deh mending online aja biar nggak ngeribetin tetangga juga gitu kan. Lagi juga kita belum ada tempat parkirnya karena nggak jadi kerjasama kan sama tetangga gitu. Paling nanti sih insya Allah kalau misalkan emang udah banyak peminatnya yang dine in, mungkin bisa nanti dicarilah tempat parkirnya gitu sih, biar nggak kayak
tetangga biar nggak makin-makin lah. Betul. Ya, benar. Namanya kita lagi usaha Agak tuh pasti ada sirik-sirikan aja. ya. Iya. Kak Gina, ada kepikiran nggak sih kayak pengen buka usaha mungkin sewa toko atau ruko gitu ya? Karena kan memang di sini tuh tempatnya menurut aku ya kayak kurang strategis karena kan ini di cuman pemukiman warga, terus juga tempatnya itu padat penduduk dan masuk ke dalam gang-gang gitu. Itu gimana sih? Iya, jadi ya pasti kepikiran ya sama pengusaha gitu kan, pengen usaha juga lebih gede gitu. Sempet sih waktu itu kayak pengen buka cabang kedua gitu. Udah sempet sampai kayak udah bikin surat perjanjian, bikin MOU-nya juga udah pernah gitu kan. Cuman emang belum gimana ya, belum rezekinya. Jadi ya udah, jadi masih di sini dulu. Tapi mungkin nextnya kalau misalkan udah banyak peminatnya dari luar ini nyari lagi sih kayak tempat usaha barunya gitu. Tapi pernah kepikiran nggak kayak pengen nih buka usaha di tempat itu gitu? Pernah nggak? Pernah, waktu itu aku pernah sampai ke Parung juga dan udah nyari-nyari ruko, udah kayak ngehubungin. Cuman emang kalau kita nyewa ruko itu sewanya tuh nggak bisa per bulan. Jadi kita tuh harus langsung 1 tahun tanda tangan kontrak. Misalkan kayak waktu itu tuh di Parung tuh dapat 40 juta per tahun. Iya, itu cuma 1 lantai. Jadi kalau kita pakai 2 lantai, 2 kali lipatnya kayak gitu. Makanya juga kan karena fondasinya kan belum kuat ya. Kalau misalkan kitanya udah, maksudnya gimana sih, kalau misalnya pondasinya aja belum kuat gitu kan, mau nyewa ruko, takutnya dalam jangka waktu setahun kita belum tahu di sana ramai atau enggak, itu kita masih takut-takut juga gitu. Iya sih. Benar-benar. Nah kan waktu itu kan udah pernah mau tanda tangan MOU ya, itu gimana tuh bisa diputusin gitu, bisa nggak jadi? Oh gitu, oke. Jadi waktu itu kan aku emang udah nanya-nanya udah beberapa kali survei juga ya. Nah ada satu nih yang udah serak gitu kan. Terus juga kita udah saling kontak-kontakan, tiktokan di WA, sampai udah dibuatin tuh surat kayak perjanjiannya, udah kayak pakai materai juga gitu kan, buat 1 tahun ke depan kerjasama gitu. Tapi karena ya itu ada kendala juga dari sininya gitu kan. Terus ternyata kakaknya juga di sana dia bilang tuh kalau misalkan nggak bisa bulan ini buka, kita bakal jual ke yang lain kayak gitu loh. Iya. Nah di situ kan posisinya waktu itu lagi bulan Ramadan, Lebaran, mau Lebaran banget, besoknya tuh 2 hari Lebaran, kan nggak mungkin kita buka toko secepat itu. Kalau di musim Lebaran juga nggak bakal ada yang datang ke tempat kita kan. Terus dipikir-pikir lagi juga dengan dengan waktu yang dikasih juga menurut aku tuh kayak kurang gitu. Sedangkan kan kita baru pertama kali mau buka cabang gitu, pasti ada beberapa yang harus dipersiapkan gitu kan. Karyawan juga waktu itu belum ada. Nah jadi kan kayak bingung banget nih, nanti yang di rumah yang dihandle siapa, yang di sana siapa gitu kan. Karena dikasih jangka waktunya mepet, ya udah, jadi itu bisa dibatalin karena dua-duanya ya sama-sama nggak bisa gitu. Yang sana juga mungkin butuh cepat gitu, cepat orang yang ngisi gitu kan. Dan dari akunya juga nggak mau kalau misalkan Lebaran masa H+2 kita buka toko kan kayak nggak worth it banget kan. Kayak kita juga kan lagi Lebaran gitu kan. Jadi kayak gitu sih, bisa dibatalin kalau misalnya dua-duanya mau gitu. Kalau misalnya itu mungkin ada denda kali ya. Terus akhirnya gimana? Udah gitu kan mau tanda tangan nggak jadi. Terus akhirnya jadi dia dilempar ke yang lain. Iya, dilempar waktu itu sih dia ke UMKM yang lain gitu sih. Waktu itu ngechat kayak kalau misalkan emang nggak bisa, maaf ya kak, kita kasih ke yang lain aja, paling kayak gitu. Ada yang mau juga berarti. Karena emang strategis sih itu waktu itu baru gitu Taman Jajan Cisauk. Di situ. Menurut Kak Gina, seberapa penting sih etika dan kepatuhan hukum untuk keberhasilan usaha Kak Gina? Jadi menurut aku sih etika dan kepatuhan hukum buat bisnis itu sangat penting banget ya. Tanpa keduanya mungkin kita nggak bakal bisa berjalan secara cepat. Tapi mungkin bisa berjalan sangat cepat. Tapi mungkin buat suksesnya atau maksudnya pas tenernya tuh sebentar doang gitu loh. Kan kita juga makanya harus kedua-duanya itu harus saling gitu. Karena kalau misalnya nggak kayak gitu kan banyak juga tuh bisnis ya emang sih dia naiknya cepat tapi turunnya juga cepat gitu kan. Jadi kita harus kayak mentingin kedua itu dengan jaga kualitas, terus jaga kayak sama customer kita juga jalin silaturahmi gitu kan, kayak biar mereka juga repeat order gitu, biar usahanya juga kayak berlangsungnya lama gitu, nggak cepat gitu sih. Bangkrut. Kan aku Apa sih pesan Kak Gina buat mahasiswa yang akan terjun ke dunia bisnis gitu Kak?
Oke, mungkin pesan dari aku buat teman-teman yang kan jurusannya manajemen juga kan, nanti mungkin nantinya akan buka bisnis juga gitu kan, dari kecil dulu gitu kan, dari kecil-kecilan dulu. Mungkin kalian jangan fokus sama keuntungan sih yang pertama, jangan fokus di situnya dulu, tapi kalian harus banget ngejaga kualitas kalian, karena kan bisnis yang laris juga kan nggak cuma pengennya di awal doang kan, kita maunya berjangka panjang gitu. Jadi kalau bisa kalian tuh harus banget menjaga kepercayaan konsumen kalian kayak gitu. Terus juga harus jujur sama transparan sama bahan-bahan yang dipakai, jangan sampai curang kayak gitu kan. Karena kalau misalkan kayak gitu kan bisa ngurangin kepercayaan kepada konsumen kalian gitu. Terus juga mungkin kalau di awal-awal ya emang harus boros di promosi buat kayak biar orang-orang tahu kalau kalian punya brand bisnis kayak gitu sih. Oke, terima Ya, kasih. sama satu lagi. Apa nih Kak? Nanti kalau misalnya kalian udah punya bisnis, uang pribadi sama uang perusahaan kalau bisa jangan dicampur nantinya. Mungkin pas jualan, oh duit gue nih banyak, jadinya kan bikin kita boros. Karena kan ini dari pengalaman aku pribadi gitu kan. Mungkin kayak kalau jualan kita tiap hari ada pemasukan kan, ada pengeluaran juga. Cuman kalau dicampur kalian pasti ngerasanya, oh duit gue banyak nih, gue mau foya-foya, pasti kan kayak gitu. Jadi kalau bisa nanti pas mau bikin bisnis dipisah. Harus gitu dipisah dananya. ya. Biar bisa Kondusif juga ya. Bener, jadi pas nanti mau gaji karyawan nggak panik gitu. Oke. Terima kasih Kak Gina. Terima kasih ya Kak Gina sudah meluangkan waktu buat kita. Semoga usahanya makin laris. Iya. Lancar. Depannya bisa buka cabang 2, 3, 4, 5. Iya, betul semuanya. Nah itu dia wawancara dari kelompok 2. Saya Liza Anastasia, pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.